Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dolan Febrianto dengan NIM D022100 kelas Informatika G. Nah, di sini saya mohon maaf karena tidak bisa on cam atau tidak bisa live secara tatap muka karena di sini saya menggunakan HP dan itu hanya terbatas, tidak bisa langsung merekam kedua-duanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Python, yang mana itu misalkan yang mana kita ketahui Python adalah bahasa pemrograman atau bahasa coding yang cukup mudah dan sangat bagus untuk digunakan. Nah, di sini itu ada perintah print. Misalkan perintah print itu digunakan untuk menampilkan sebuah array. Misalkan kita print hello world. Nah, kemudian kita run, itu hasilnya sama dengan hello world. Nah, ini print bertujuan untuk menampilkan sebuah array. Nah, kemudian selain itu ada beberapa tipe data. Contohnya integer, string, float, dan boolean. Nah, integer itu merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang jumlahnya itu tidak terbatas. Kemudian string itu dapat ditandai dengan tanda petik 2 atau tanda petik 1. Nah, nanti contohnya saya berikan. Kemudian float itu merupakan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki tanda koma. Kemudian boolean itu dapat diketahui untuk mengetahui benar atau salahnya sebuah array. Nah, contohnya kita masuk pada string. Misalkan nama sama dengan, misalkan string kan itu tandanya diketahui tanda petik 2. Nah, kita gunakan tanda petik 2. Kemudian misalkan namanya itu Dolan Re Febrianto. Nah, untuk menampilkan nama ini kita menggunakan perintah print, terus kita buka kurung, lalu kita masukkan nama. Kemudian langsung saja kita run di sini, run. Nah, itu muncul hasilnya Dolan Febrianto. Oke, itu untuk tipe data string. Nah, untuk tipe data integer itu misalkan integer misalkan umur sama dengan 19. Kemudian untuk mengetahui itu kita menggunakan perintah print, print, kemudian buka kurung, terus kita masukkan umur. Nah, kemudian kita run, hasilnya 19. Nah, kemudian kita lanjut, itu misalkan float. Misalkan nilai IPK itu sama dengan misalkan 4. Nah, dalam pemrograman Python tanda koma itu kita menggunakan tanda titik. Nah, misalkan 4 titik itu dibaca koma ya, 4,95. Kemudian print nilai IPK. Nah, dapat kita tampilkan lagi. Nah,
itu sudah tampil 4,95. Kemudian kita lanjut pada contoh boolean. Contohnya misalkan print, kita langsung masuk print. Misalkan 12 itu lebih besar dari 8. Nah, coba kita print. Nah, jawabannya itu adalah, hasilnya itu adalah true. Nah, di mana boolean ini itu benar atau salah. Nah, kalau misalkan benar itu adalah true, kemudian salah itu adalah false. Nah, contohnya misalkan kita contoh keduanya pada boolean itu misalkan 12, print 12 lebih kecil dari 8. 8. Nah, kita coba run. Nah, jawabannya adalah false karena 12 itu lebih besar dari 8, bukan lebih kecil dari 8. Nah, untuk pengecekan tipe data dari soal ini, misalkan apakah benar-benar ini tipe data string, integer, float atau boolean. Nah, kita bisa menambahi pada print, kan ada print nama, contohnya pada string dulu ya, terus koma. Kemudian kita langsung saja menggunakan tipe, kemudian buka kurung nama. Nah, terus kita run, coba run ya. Nah, muncul di situ Dolandra Febrianto kelas str itu adalah misalkan itu kelas string atau tipe data string. Kemudian kita juga pada umur ini, coba kita cek apakah benar dia itu tipe data string ya. Kemudian tipe umur, coba kita run. Nah, kelas in atau tipe integer, kelas integer. Nah, kemudian lanjut lagi di nilai IPK. Nilai IPK ya, kita gunakan koma, terus tipe buka kurung nilai IPK. Nah, kita dapat run. Nah, di situ ada tertulis kelas float atau tipe data float. Kemudian kita lanjut ke tipe data, apakah benar tipe data boolean atau apa bukan. Coba kita cek tipe buka kurung 12 lebih besar atau lebih besar dari 8. Oke, kita coba kita run. Nah, itu true adalah kelas atau tipe data boolean, nah bool. Kemudian selanjutnya itu coba kita gunakan juga tipe data 12. Nah, di situ juga terdapat false, itu kelas boolean atau tipe data boolean. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam. Nah, di sini kan sudah ada di mana ada tipe data string, integer, boolean dan float. Itu sudah dibuktikan bahwa benar data string, benar data integer, boolean dan float. Nah, kemudian kita masuk dalam operator aritmetika. Nah, di sini kita contohkan, kita hapus dulu ini ya, karena sudah dicontohkan tadi. Coba kita buat ulang. Nah, di sini misalkan operator aritmetika ya, kita tulis dulu operator aritmetika. Nah, operator aritmetika, kemudian misalkan nilai, kita masukkan nilai, kemudian sama dengan misalkan nilainya itu coba kita tulis 4, kemudian kita buat lagi nilai, misalkan nilai 2 itu sama dengan berapa ya,
6. Oke, kemudian operator aritmetika ini yaitu operator yang menampilkan bagaimana bisa dapat menampilkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, bahkan pembagian bulat. Nah, contohnya yang pertama itu kita coba pada penjumlahan. Print, terus buka kurung. Print itu cara kerjanya tadi untuk menampilkan sebuah array. Nah, contohnya print, kita ketik penjumlah. Kita buat tanda petik dulu karena kan dia tipe data string. Kalau misalkan penjumlahan itu tipe data string ya, kan dia bukan angka. Kemudian misalkan koma, terus nilai. Nah, penjumlahan itu dapat ditandai kita menggunakan tanda plus pada keyboard ya. Nilai ditambah nilai 2. Nah, coba kita run ya. Nah, hasilnya adalah 10, penjumlahan 10. Nah, kita bisa lihat 4 tambah 6 adalah 10. Nah, 10 ya. Kemudian coba kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan untuk pengurangan itu menggunakan tanda strip pada keyboard ya. Kemudian kita coba nilai 2, kemudian balas kurung. Oke, kita coba run. Nah, pengurangan itu sama dengan minus 2 karena nilai 4 dikurang 6 itu sama dengan minus 2. Oke, bisa kita tampilkan. Nah, sudah betul ya. Di sini betul. Kemudian selanjutnya itu adalah perkalian. Coba kita perkalian. Nah, terus koma. Coba kita nilai. Nah, untuk bagaimana caranya atau simbol yang kita gunakan pada perkalian itu adalah tanda bintang. Nah, tanda bintang pada keyboard. Kemudian nilai, terus nilai 2. Kemudian balas kurung. Oke. Nah, 6 kali 4 adalah 24. Oke, sudah betul ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pembagian. Pembagian itu oke, tunggu dulu ya. Saya buat. Nah, pembagian, kemudian itu kita dapat nilai. Terus pembagian itu simbolnya itu tanda garing ya, garing. Nah, garing nilai 2, kemudian balas kurung. Nah, pembagian 4 bagi 6 itu adalah 0,6666 sekian ya. Oke, 4,6 ya. Kemudian lanjut print. Kita print sisa bagi ya, sisa bagi. Coba sisa bagi. Itu kita gunakan nilai, itu kita gunakan persen ya. Nah, ini dia simbolnya itu persen. Oke, nilai 2.
coba kita run ya. Nah, sisa bagi itu sama dengan 4 ya. Oke ya, sudah betul. Kemudian selanjutnya itu coba kita buat pangkat ya, pangkat itu nilai pangkat itu, dan simbolnya bintang namun plus 2 ya, bintang namun ya, kita double bintangnya jadi 2. Nah, nilai 2. Nah, coba kita pangkat. Nah, 4 pangkat 6 itu hasilnya 4096. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lanjut lagi pada pembagian bulat. Terus koma nilai. Nah, pembagian bulat ini kan tadi pangkat itu, kalau pangkat itu simbolnya bintang itu double. Sekarang pembagian bulat itu simbolnya garing, itu di double. Nah, kemudian nilai 2. Oke, kita pembagian bulat ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya itu adalah, coba kita next ke berikutnya itu sudah ya, di sini terus kita hapus saja untuk ke berikutnya. Itu penugasan itu misalkan nilai sama dengan sama seperti tadi, nilai sama dengan 2, hampir sama seperti tadi ya, operator penugasan ini. Namun di sini dia menggunakan itu seperti misalkan kalau penjumlahan dia plus sama dengan pengurangan itu menggunakan dia ditambahi dengan tanda sama dengan. Oke, langsung saja kita masuk. Kemudian nilai 2 ya. Nah, misalkan nilai contohnya itu jangan 2 ya, coba kita gunakan 8. Oke, nilai 8. Nah, penjumlahannya misalkan penjumlahannya itu jadi kan nilainya sama dengan 8. Nah, misalkan penjumlahan itu misalkan penjumlahan itu plus atau sama dengan 3. Nah, contohnya itu, di situ kan penjumlahan plus sama dengan 3. Jadi coba kita langsung saja ya, kita hapus dulu, kita ulang. Misalkan kita enter dulu, terus nilai, kemudian kan penjumlahan itu ada tadi simbolnya itu tambah tanda plus atau tambah. Nah, kemudian kita tambahi dengan sama dengan, kemudian contohnya itu 2. Kita angka 2 saja ya, kemudian langsung kita run dulu. Nah, sorry ya, di sini kita gunakan print dulu, print terus nilai. Nah, kita run. Nah, hasilnya adalah 10. Nah, mengapa 10? Karena prinsipnya adalah nilai tambah atau sama dengan. Jadi nilai itu sama dengan nilai ditambah 2. Nah, seperti ini saya contohkan ya. Nilai itu sama dengan nilai ditambah 2. Nah, kan yang nilai ini sama dengan 8. Jadi dia program itu nilainya itu ganti 8. Jadi 8, jadi sehingga hasilnya 8 ditambah 2 itu hasilnya 10. Nah, seperti itu.
kemudian coba kita lanjut lagi ke nilai pengurangan ya. Pengurangan itu kan tanda strip tadi. Nilai sama dengan misalkan 3. Oke, nilai sama dengan 3. Kita print. Aduh, sorry ya, selalu lupa. Print itu print nilai ya. Nah, hasilnya itu adalah 7. Mengapa? Karena 8 itu dia kan berurutan dari atas ini. Jadi kalau misalkan dia kita print nilai, otomatis yang terprint pertama adalah nilai plusnya, nilai penjumlahannya 2 tambah 8 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian karena di sini pengurangannya itu kedua, jadi dia ganti jadi 10 dikurang 3 itu hasilnya sama dengan 7. Baik, coba kita run dulu ya. Nah, di situ hasilnya adalah 7. Kemudian kita lanjut lagi. Kita di sini pakai hashtag saja ya. Hashtag, kemudian ini juga hashtag. Nah, supaya itu tidak mengganggu yang lainnya ya. Misalkan kita masuk ke dalam perkalian. Nah, perkalian di sini kita gunakan juga nilai, kemudian sesuai dengan simbolnya itu adalah bintang, sama dengan kita gunakan saja 4 ya. Kemudian kita coba print nilai. Nah, coba kita run. Nah, hasilnya itu adalah 32. Dari 8 kali 4 itu hasilnya 32. Oke, kemudian kita lanjut ke kita berikan stick dulu ya. Lanjut ke selanjutnya itu adalah pembagian. Nah, pembagian ini kita gunakan nilai, kemudian kita gunakan sesuai dengan simbolnya garing, kemudian sama dengan, kemudian kita coba 4 ya, 4 juga. Kemudian kita print nilai. Nah, coba kita run. Jadi hasilnya itu adalah 2,0 atau sama dengan 2. Nah, itu adalah contoh dari pembagian. Nah, kemudian dari sisa bagi. Sisa bagi itu kan lambangnya persen. Jadi misalkan nilai, kemudian persen sama dengan kita 3 saja ya. Oke, baru kita tulis print nilai. Jangan lupa ini kita berikan hashtag supaya tidak mengganggu. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya itu adalah hashtag selanjutnya pangkat. Misalkan kita nilai, kemudian itu bintang plus 2, kemudian sama dengan misalkan pangkat 2. Nah, kemudian kita print nilai. Nah, kita coba cek hasilnya itu 64, karena 8 pangkat 2 itu hasilnya 64. Oke, sudah benar ya. Kemudian lanjut pembagian bulat itu nilai, kemudian kan pembagian bulat tadi garing double, kemudian sama dengan, coba kita tulis 4, kemudian print, kemudian nilai. Nah, di sini jangan lupa kita buatkan stick ya, agar tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, ya jawabannya itu adalah 2. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu percabangan. Oke, kita hapus dulu. Kita masuk ke dalam percabangan. Baik, percabangan. Kemudian misalkan percabangan itu ada nilai if, elif, else. Nah, if itu digunakan pada saat hanya ada satu pilihan. Kemudian if elif itu digunakan pada saat ada 2 pilihan. Kemudian if elif else itu kita gunakan saat ada lebih dari 2 pilihan. Nah, contohnya if hanya satu pilihan ya. Misalkan nilai misalkan kita tulis
nilai sama dengan 90. Kemudian if, kita gunakan if buka kurung nilai lebih besar atau sama dengan sama dengan 85 guys ya, 85. Nah kemudian titik 2. Nah selanjutnya kita print itu di sini nilainya nilai A ya, nilai A. Nah karena ini tipe data string, jadi kita menggunakan tanda petik 2. Oke. Nah sudah jadi. Coba kita print ya. Nah hasilnya itu adalah nilai A pada saat satu pilihan. Nah di sini coba kita ubah nilainya, atau kita coba saja kita menggunakan inputan user ya. Misalkan input ya, input, kemudian buka kurung lagi, tipe data string ya, masukkan masukkan nilai. Nah coba kita cek. Nah masukkan nilai, jadi kita disuruh untuk memasukkan nilai. Nah lebih besar atau coba kita 985 ya, 87. Oke, kita coba enter. Nah nilainya masih A. Oke, nah seperti itu. Kemudian untuk dua pilihan itu misalkan kita gunakan ya, kita hapus dulu ini, menggunakan nilai inputan user saja ya, untuk memudahkan. Nah itu menggunakan dua pilihan if dan else. Nah di situ misalkan nilai kemudian lebih besar atau sama dengan misalkan 60. Oke, kemudian kita tekan titik 2, terus kita print di sini. Kalau misalkan di atas 60 itu karena tipe data string itu kita gunakan lulus. Oke, lulus, contohnya lulus ya. Kemudian untuk else itu misalkan tidak lulus. Kita langsung print saja ya. Print buka kurung, karena dia jadi kita gunakan tidak lulus. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan. Nah masukkan misalkan yang pertama itu di atas 75 lah dulu, 75. Oke, kita langsung enter. Nah hasilnya adalah lulus. Kemudian kita kembali dan kita enter run lagi. Kemudian kita gunakan 45. Nah jawabannya itu adalah tidak lulus. Mengapa tidak lulus? Karena di situ tertera yang lulus itu nilainya di atas atau sama dengan 60. Nah jika 60 ke bawah itu sudah dinyatakan tidak lulus. Oke guys ya. Kemudian untuk percabangan if elif lebih dari dua pilihan, kita masih menggunakan inputan user ya. Misalkan kita menggunakan apa ya, kita coba umur ya, coba umur, misalkan umur ya, umur itu kita masih gunakan inputan user saja. Umur ya, jangan lupa gunakan integer karena umur itu masuk dalam integer. Kemudian input, kemudian kita gunakan tipe data string, masukkan umur. Oke, terus kita enter dulu, baru if umur
kemudian lebih besar atau sama dengan misalkan satu untuk satu dulu, kemudian kita ketik n, umur itu lebih kecil atau sama dengan misalkan 12. Nah, ini kita print untuk usianya itu anak-anak ya, anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut ke elif misalkan umur lebih besar, lebih besar atau sama dengan misalkan 13 lah, 13. N umur, kemudian lebih kecil atau sama dengan, kita taruh saja berapa ya, 16 ya, contohnya 16 saja. Kemudian print itu remaja. Remaja saja, remaja. Kemudian selanjutnya masih elif, itu kita samakan yang di atas, umur 17, 17 saja ya, 17 itu ke atas atau 17 itu langsung kita saja begini, terus kita langsung print itu dewasa ya, dewasa. Oke. Kemudian untuk else nya itu langsung saja ya, terus misalkan kita print coba kita cari dulu masukkan kan kalau misalkan tidak terdeteksi kita periksa kembali masukkan Anda. Nah, coba kita print yang pertama. Tunggu ya, di sini ada kesalahan, coba kita cek. Jadi kesalahannya di sini tunggu sebentar. Jadi di sini ya, oke. Di sini. Nah, periksa kembali masukkan Anda. Di sini salah ya. Oke, coba kita. Nah, sudah jadi. Ternyata kesalahan di print ya. Jadi penggunaan print juga itu kalau misalkan tidak sesuai dengan spasi atau barisnya itu akan mengalami error ya. Kemudian kita lanjut. Misalkan umur yang pertama itu kita misalkan 5 ya. Itu anak-anak. Karena 5 tahun, dari ini usia 1 sampai 12 tahun. Nah, kemudian coba kita umur dari usia 13 sampai 16 ya. Coba 14. Nah, usianya itu remaja. Itu dari umur 13 sampai 16. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Misalkan umur 35. 35. Nah, itu sudah termasuk dalam dewasa. Nah, coba kita untuk yang terakhir ya, untuk else coba kita print ya, atau run dulu misalkan 0 ya. Nah,
Di situ akan ada periksa kembali masukan Anda. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.